Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu episode dari SpongeBob yang ternyata berdasarkan pada sebuah kisah nyata. Namun, bukan sembarang kisah nyata. Kisah nyata yang mendasari episode ini adalah sebuah kasus pembunuhan berantai yang cukup menggegerkan di Amerika sana. Loh, kok bisa kasus pembunuhan bisa ada di episode SpongeBob? Nah, makanya tonton sampai habis untuk melihat bagaimana spekulasi dan teori ini bisa menghancurkan masa kecil kita. Bersiaplah. Tidak ada yang menyangka jika salah satu episode serial favorit kita, SpongeBob SquarePants, ternyata menyinggung salah satu kasus pembunuhan terbesar yang pernah terjadi di dunia. Episode yang dimaksud adalah Have You Seen Disney? Yang tergabung dalam season 4 episode 63. Jujur pas waktu kecil kita juga ngerasa kayak agak takut pas nonton episode ini. Apalagi menuju ending episodenya, kita melihat banyak cangkang siput yang disimpan dalam sebuah ruangan dan berjatuhan sedemikian rupa. Itu udah menakutkan banget, tapi pas waktu kecil kita nggak tahu itu maksudnya apa. Ya mungkin hanya kebutuhan cerita aja, tapi ternyata bukan sembarang cerita. Kreator episode ini mungkin sebenarnya sedang menyinggung kasus pembunuhan di Amerika yang telah merenggut banyak korban. Dari apa yang kita dapat, kasus ini pada saat itu sulit untuk dipecahkan karena kurangnya bukti. Maka tidak heran, banyak sekali korban yang berjatuhan seolah-olah kasus ini tidak bisa dihentikan. Kasus yang dipercaya sebagai inspirasi dalam pembuatan cerita episode Have You Seen Disney ini adalah sebuah kasus yang melibatkan seorang wanita bernama Belle Guns. Belle Guns ini diketahui telah membunuh 14 orang pria dewasa. Bahkan beberapa sumber mengatakan mungkin lebih dari 14 orang itu. Belle Guns sengaja menghilangkan nyawa mereka demi bisa mengklaim asuransi untuk kepentingan pribadinya. Gila ya, nyawa orang cuma dijadiin sebagai alat untuk memperkaya diri. Dan yang paling bikin kita geleng-geleng kepala adalah cara dia menarik para pria tersebut adalah dengan cara memasang iklan di koran-koran bahwa dia itu sedang mencari pasangan. Dia kayak pasang tuh fotonya, syarat-syarat prianya tuh apa aja ditulis di sana dan tentu juga ada alamat rumahnya. Nah, kalau ada pria yang tertarik, dia langsung tuh melakukan aksi kejamnya. Dulu nggak ada dating apps ya, jadi ya masangnya di koran. Untung aja dia nggak hidup di zaman sekarang ya. But anyway, kita juga penasaran sih secantik apa sih Belle Guns ini pada masa itu sampai banyak orang yang benar-benar terpukau sama dia. Tapi yang lebih bikin penasaran adalah bagaimana mungkin kartun seceria dan semenyenangkan SpongeBob SquarePants bisa menyinggung kasus pembunuhan ini. Oke, langsung aja kita bahas. Seperti yang kita sebutkan di atas, episode yang dimaksud adalah Have You Seen Disney? Episode ini diawali dengan SpongeBob yang mendapatkan paket mainan yang ia tunggu. Mainan tersebut memberi tantangan supaya bisa mencapai skor tertentu untuk mengalahkan Dirty Bubble, musuh idolanya SpongeBob yaitu Mermaid Man dan Barnacle Boy. Nah, karena dia emang secinta itu pada idolanya, SpongeBob akhirnya menyanggupi tantangan tersebut. Siang dan malam, 24/7, SpongeBob tidak pernah lepas dari mainan tersebut hingga pada akhirnya dia mengabaikan Gary si siput. Gary sebagai hewan peliharaan tentu perlu diberi makan. Tapi karena SpongeBob yang terlalu sibuk dengan mainan barunya, akhirnya Gary jadi terlantar dan kelaparan. Beragam cara Gary lakukan untuk bisa mengalihkan perhatian SpongeBob, tapi tidak ada satupun cara yang berhasil. Gary akhirnya menyerah dan memilih untuk minggat, berharap ada master baru yang bisa lebih perhatian padanya. Well, episode ini sebenarnya cukup berkesan ya, karena untuk kedua kalinya Gary meninggalkan SpongeBob. Yang pertama saat dia ingin biskuit dari Patrick dalam episode Dump, dan yang kedua adalah episode ini, Have You Seen Disney? Gary dan SpongeBob tuh kayak emang udah jadi icon untuk tetap bersatu gitu gak sih? Jadi kayak sekalinya kepisah kayak ada yang aneh gitu. Oke, lanjut. Nah, pas Gary kabur, dia luntang-lantung dan kelaparan hingga pada akhirnya dia sampai di sebuah kota. Nah, di kota tersebut bertemulah Gary dengan seorang nenek yang baik hati dan tidak sombong. Kita tidak tahu siapa nama nenek itu. Yang pasti nenek itu mengira Gary adalah siputnya yang hilang. Makanya Gary dibawa ke rumahnya dan diperlakukan dengan sangat baik. Nenek itu memanggil Gary dengan sebutan Nona Topsy yang mungkin merupakan nama dari siputnya yang hilang. Gary diberi makanan yang premium, tempat tidur yang luas dan nyaman, pokoknya semua kebutuhan Gary terpenuhi dengan baik.
Di sana Gary sebenarnya bisa hidup bahagia bersama nenek itu. Namun hal tersebut tidak terjadi sampai Gary menyadari satu hal. Ternyata semua kesenangan yang diberikan oleh nenek itu adalah jebakan. Banyak siput yang telah menjadi korban di mana siput-siput itu kemungkinan mati karena kekenyangan. Jadi nenek itu sengaja memberi makan Gary ya supaya Gary itu mati. Sama seperti siput-siput sebelumnya. Puncaknya adalah saat Gary membuka sebuah lemari yang berisi cangkang siput yang semuanya sudah kosong. Ia melarikan diri dari kejaran si nenek yang terus berusaha menangkapnya. Gary akhirnya menyadari bahwa semua kebaikan si nenek hanyalah tipu muslihat belaka. Nah, cerita di episode ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Bill Guns dalam memperdaya korbannya. Sama seperti si nenek dalam episode Have You Seen This Nell, Bill Guns juga mengeksekusi korbannya setelah si para korban itu diperdaya olehnya. Kalau dalam serial SpongeBob, si nenek memperdaya siput dengan memberinya makan dan kebutuhan hidup lainnya yang eksklusif. Sementara Bill Guns memperdaya para pria dewasa dengan mengiklankan dirinya sendiri di koran-koran untuk ia nikahi. Beberapa hal lain yang membuat orang percaya bahwa episode SpongeBob ini memang didasarkan pada kasus Bill Guns ini adalah tanggal perilisannya. What? Tanggal perilisan episode Have You Seen This Nell sama dengan tanggal lahir si pembunuh Bill Guns itu, yaitu tanggal 11 November. Coba kalian perhatikan, Bill Guns lahir pada tanggal 11 November 1859 dan episode ini dirilis pada tanggal 11 November juga, tapi tahun 2005. Bukti inilah yang membuat orang-orang percaya bahwa episode ini memang berdasarkan pada kasus pembunuhan berantai Bill Guns. Dan bukti lain yang semakin menguatkan teori ini adalah jumlah korbannya. Ini merinding sih. Berdasarkan dari artikel dan pemberitaan yang ada di media, disebutkan bahwa jumlah korban dari Bill Guns mencapai 14 orang. Gila, banyak banget ya. 14 orang loh. Dan bisa kalian tebak berapa jumlah siput yang telah menjadi korban si nenek dalam episode ini? Ya, betul. Ada 14 juga. Beneran ada 14 siput yang telah menjadi korban si nenek. Jumlah siput yang menjadi korban si nenek bisa kita lihat dalam scene ini. Saat itu Gary sudah menyadari bahwa si nenek adalah ikan yang berbahaya dan bisa mengancam nyawanya. Dan di sana lukisan siput ini tiba-tiba bisa bicara dan menyuruh Gary untuk segera pergi. Nah, kalau kita pause di sini, kita bisa melihat ada 14 siput bersama si nenek dalam foto itu. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fix, semuanya ada 14 siput. Serem banget gak sih? Teori ini seolah menguatkan asumsi bahwa memang episode ini ya didasarkan pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Bill Guns. Maksudnya, oke lah, mungkin kita masih bisa ragu dengan kesamaan cara menaklukkan korban dan tanggal lahirnya. Tapi ini loh, sampai detail jumlah siput yang ada dalam serial SpongeBob bisa sama persis dengan jumlah manusia yang telah menjadi korban kebengisan dari Bill Guns. Tentu ini bukan hanya kebetulan semata karena ya, untuk apa? Si kreator mungkin bisa memasukkan hanya beberapa siput, mungkin 5 atau 10. Tapi kenapa? Kenapa ini bisa genap di angka 14? Seolah mengisyaratkan bahwa ini memang berdasarkan kisah pembunuhan si Bill Guns tadi. Dalam episode ini, kita sempat melihat Gary yang membuka lemari berisi cangkang siput yang pastinya itu adalah korban dari si nenek. Cukup mengerikan ya. Jika teori ini memang benar, gila juga ya. SpongeBob ternyata berani mengangkat hal semacam ini ke dalam acara anak-anak. Untuk membahas lebih dalam, sekarang mari kita bahas sebenarnya siapa sih Bill Guns ini? Bill Guns lahir dengan nama asli Bella Brynhild Polsdatter Guns atau Brynhild Polsdatter Storset. Ya, itulah pokoknya, baca sendiri ya. Dia lahir pada tanggal 11 November 1859 di Norwegia. Bill Guns ini sebenarnya merupakan anak bungsu dari 8 bersaudara. Dan bisa dibilang sebenarnya keluarga dia tuh sederhana atau bahkan lebih cenderung ke kurang mampu. Ayahnya bekerja serabutan sebagai tukang bangunan. Bahkan tidak hanya itu, dalam beberapa sumber mengatakan bahwa ayahnya Bill ini juga menyabet pekerjaan lain seperti buruh hingga seorang pesulap. Tidak jarang, Bill juga ikut sang ayah untuk menjadi asisten. Jadi kalau misalnya ada pertunjukan apa gitu kan di sulapnya, nah udah si Bill aja yang jadi modelnya. Nah, sementara sang ibu itu bekerja sebagai petani dan terkadang juga sebagai pedagang. Tidak banyak informasi yang memberitahu kita bagaimana latar belakang dari kedua orang tuanya Bill Guns ini.
Namun, satu hal yang pasti adalah ayah dan ibunya Bell Guns ini sangat peduli untuk masa depan anak-anaknya, sehingga mereka sebisa mungkin menyisakan uang untuk ditabung. Singkat cerita, karena tidak mau hidup yang serba kekurangan, Bell akhirnya pergi merantau ke Amerika pada tahun 1880-an. Well, dorongan untuk memperbaiki hidup membawanya pada sebuah tindakan penipuan asuransi yang semakin lama semakin berani dan berbahaya hingga akhirnya bermetamorfosis menjadi tindak kejahatan pembunuhan berantai yang keji. Pada saat itu diketahui bahwa Bell sempat tinggal bersama kakaknya yang sudah lebih dulu tinggal di Amerika. Dan karena tidak ingin membebani kakaknya tersebut, Bell akhirnya bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga hingga bekerja di sebuah toko daging. Pada tahun 1884, Bell ini akhirnya menikah dengan seorang pria yang bernama Mads Sorensen. Nah, di sini nih, kecurigaan terhadap Bell dimulai sejak terjadinya kebakaran di toko mereka. Jadi, Bell sama Mads ini emang punya sebuah toko permen gitu. Nah, suatu hari toko tersebut terbakar dan rupanya rumah mereka juga ikut terbakar. Jadi ada 2 properti itu yang terbakar. Untungnya, Bell dan Mads ini emang sudah mendaftarkan rumah dan toko mereka di asuransi, sehingga mereka bisa mendapatkan uang ganti rugi yang cukup besar. Nah, pada awalnya orang-orang berpikir bahwa ini hanyalah sebuah tragedi, tapi kemudian berubah menjadi kecurigaan saat diketahui bahwa Mads tiba-tiba meninggal dunia karena gagal jantung. Yang membuat orang-orang curiga adalah fakta bahwa Mads ini meninggal 2 hari sebelum asuransinya kadaluarsa. Artinya adalah Bell ini bisa mendapatkan banyak uang, mulai dari asuransi rumahnya yang terbakar, kemudian tokonya, hingga asuransi jiwa dari kematian suaminya sendiri. Beberapa media menyebutkan bahwa total keuntungan yang bisa dia dapatkan mencapai $5.000 di periode tersebut. Keluarga Sorensen yang merasa ada kejanggalan sempat menuntut penyelidikan atas kematian Mads. Tetapi seperti dilansir dari biografi, pada akhirnya tidak ada dakwaan yang diajukan terhadap Bell. Setelah kematian Mads, Bell akhirnya menikah lagi dengan seorang pria bernama Peter. Dan sama seperti sebelumnya, Peter juga ditemukan meninggal dunia yang dipercaya juga merupakan usaha Bell untuk mendapatkan uang dari asuransi jiwanya. Setelah kematian Peter Guns, Bell mulai menggunakan kolom pencarian jodoh untuk mencari pria-pria kaya. Dia memasang iklan yang menarik perhatian para pria kesepian yang mencari pasangan hidup di koran. Kita juga baru tahu sih kalau dulu di koran bisa pasang iklan diri sendiri buat dapetin jodoh. Kalau misalnya ini masih ada sampai sekarang, kira-kira kalian bakal pasang iklan kalian sendiri nggak? Nah, para pria yang terpikat oleh iklan Bell, akhirnya mereka datang ke sana tanpa mereka tahu bahwa mereka akan menjadi korban kebengisan dari Bell. Para korban yang tertipu oleh Bell bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi banyak banget. Masing-masing dari mereka datang membawa sejumlah uang tunai yang kemudian raib bersama dengan hilangnya mereka secara misterius. Ada beberapa korban yang berhasil diidentifikasi, salah satunya adalah korban bernama Andrew Hagelane. Saudara laki-laki si Andrew ini meminta polisi untuk menyelidiki Bell pada tahun 1908 karena memang diketahui bahwa si Andrew ini tidak ada kabar setelah menemui seorang wanita bernama Bell. Nah, bersamaan dengan itu, sebuah kebakaran kembali terjadi dan kali ini membakar rumah pertanian milik Bell sendiri. Saat dilakukan investigasi, betapa kagetnya pihak berwajib karena mereka menemukan banyak kerangka manusia di area rumah Bell yang sudah terkubur oleh tanah. Dipercaya bahwa itu adalah kerangka manusia yang merupakan para korban dari Bell. Kebayang gak sih ada sebuah area rumah yang ternyata itu adalah kuburan karena banyak banget kerangka di sana. Somehow ini mengingatkan kita pada scene saat Gary membuka lemari yang ternyata berisi cangkang siput. Di kisah aslinya, pihak berwajib menemukan sebuah area yang ternyata itu adalah kuburan dari para korban Bell. Bagian paling mengerikan adalah pihak berwajib sempat menemukan sebuah kerangka yang dipercaya sebagai kerangka dari Bell. Awalnya mereka berasumsi bahwa Bell mungkin ikut terbakar di sana juga. Tapi ternyata itu bukanlah kerangka dari Bell. Bahkan hingga kini, pihak berwajib masih belum mengetahui di mana Bell Guns berada. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode SpongeBob part 32. Apakah kalian suka dengan teori ini? Komen di bawah.
Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.